Human Media. Gimana Fadel setelah pledoi tadi? Ya, alhamdulillah, makasih ya udah datang ke sini. Alhamdulillah juga pledoi aman, alhamdulillah ya, datang. Tenang ya. Oke, jadi intinya saya cuma mau ngomong kepada media. Saya udah capek banget gitu sama banyaknya hujatan dari sosial media, banyaknya kritikan dari sosial media. Boleh, saya cuma mau ngomong aja ke teman-teman yang ada di media gitu, boleh mengkritik, boleh banget, boleh menghujat, itu absolut dari kehendaknya kalian, itu haknya kalian lah, itu absolut. Tapi tolong ingat, saya punya keluarga gitu. Tolong pikirkan ibu saya, pikirkan ayah saya minta tolong itu aja gitu. Bukan kalian aja yang benci sama saya, tapi diri saya sendiri juga benci sama diri saya gitu. Kenapa bisa kemarin ada Fadel yang kemarin gitu. Fadel yang kemarin itu saya melihat ke diri saya sendiri, itu bukan yang saya inginkan gitu. Jadi saya mohon, saya ingin berkarya lagi. Saya ingin menghibur orang lagi. Saya ingin mengejar impian sama abang saya. Saya ingin ngedance, membanggakan bangsa Indonesia gitu. Saya mohon itu aja paling. Emang apa padahal yang jadi pemikiran padahal apa? Enggak. Saya kasihan aja sama papa saya sama ibu saya, itu aja. Saya siap terus kalau itu fakta dari Allah atau kehendak Allah, saya siap terus. Hal terburuknya gimana tahun? Hal terburuknya apapun itu kita harus pikir positif terus, karena saya hanya bisa mengangkat tangan dan saya meminta. Saya punya Tuhan, saya punya Allah gitu. Saya yakin Allah pasti akan membantu saya gitu. Kalau ditanyakan fair apa tidak, ya saya akan jawab nggak fair, tapi ya sah-sah aja, silakan aja. Tadi saya sudah sampaikan, silakan aja mau menuntut setinggi-tingginya, asal bisa dipertanggungjawabkan aja di akhirat. Enggak, di dunia bisa minta tolong sama lawyer kali ya, di akhirat nggak ada lawyer bos, mau minta tolong sama siapa. Tapi ya saya cuma berharap ini tempat terakhir kita untuk meminta keadilan, dan hakim itu perwakilan Tuhan di dunia. Jadi tanggung jawabnya besar sekali kalau salah memutuskan. Tadi Fadel juga mengungkapkan kalau menyesal lah ibaratnya Fadel yang dulu gitu. Rasa gagal Fadel. Ya tadi dia menangis ya waktu membaca pledoi. Ya anak usia remaja beranjak dewasa yang tidak berpikir akibat apa dari perbuatannya. Tapi balik lagi tadi dia menyampaikan bahwa dia bangun di sepertiga malam untuk mohon ampun, dan dia mengadukan orang-orang yang ikut menzolimi dia. Seperti saya bilang, Tuhan lebih sayang pada hambanya yang bertobat meskipun dia berdosa, dan Tuhan akan mendengarkan doa orang yang terzolimi meskipun dia berdosa, karena ikhtiar maksimal menurut saya. Selebihnya saya tawakal sama Allah, karena Allah yang punya semuanya. Itu pun saya terapkan kepada Fadel. Tadi sempat nangis saat membacakan pledoi. Poin apa? Ya mungkin ada penyesalan, ada kesedihan karena keluarganya ikut dihujat atas apa yang dia buat. Tapi dia juga menyampaikan bahwa tidak semua tuduhan itu dia lakukan sesuai fakta persidangannya. Makanya dia bermohon supaya melihat fakta persidangan, kebenaran tidak boleh kalah oleh tekanan publik. Itu aja. Kak, tadi juga Fadel udah menyiapkan pledoinya sendiri. Apa sih Kak mungkin poin yang disampaikan dalam pledoinya yang Fadel buat sendiri itu? Pledoi yang disampaikannya sama lah seperti saya sampaikan, bahwa itu 3 lembar ya. Saya nggak mungkin kasih tahu isinya apa, cuman garis besarnya bahwa dia ikhlas menerima apapun putusannya selama putusan itu Allah ridho, selama putusan itu diputuskan atas apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau memikul apa yang dia tidak lakukan. Jika itu terjadi,
dia akan menuntut ya. Tadi kalau ya tekanan apa? Publik. Ini ada tekanan. Oh iya. Kasihan keluarganya katanya. Ya. Foto dulu kau ya, 1, 2, 3. Oke. Ada aja ya. Sudah? Oke. Kayak gimana? Oke, kau ya gimana? Tadi ada Jadi sidang. hari ini sidang pembacaan pledoi. Fadel memuntahkan semua unek-unek ya di dalam pledoinya yang dia buat, menjelaskan fakta sebenarnya dan memberikan bukti. Kemudian sebelum dia menyampaikan pledoinya, tentunya kami lebih dulu menyampaikan, menguraikan pledoi, membantah apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Cuma saya lebih menekankan tadi di dalam pledoi bahwa hukum dan kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu tidak boleh kalah dengan suara keras di luar yang tidak benar. Hukum itu harus dengan nurani bahwa kita semua kelak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tadi juga Fadil menyampaikan hal yang sama. Dia menyampaikan bahwa apapun nanti keputusan yang dia ikhlas, tapi apabila dia dihukum dengan apa yang dia tidak lakukan, dia akan tutup di akhirat satu persatu. Oh ya, seperti yang tadi saya bukan koruptor dan segala macam. Keterangan lalu belum meringankan, saksi pun meringankan. Ada intervensi atau tendensi sesuatu nggak? Kalau kok sampai luar biasa ini ya? Saya nggak mau berasumsi ya, tapi saya melihat tekanan publik ini juga mungkin membuat pengaruh untuk tuntutan. Nah itu yang saya bilang, kebenaran itu tidak boleh kalah dengan tekanan publik dan opini publik. Apalagi ini sudah dibentuk dari awal sedemikian. Jadi saya tadi cuma menyampaikan kebenaran akan menemukan jalannya. Allah tidak tidur, gong terakhir itu ada di Allah. Kita boleh kasak kusuk, kita boleh bertempur, kita boleh mati-matian membela, tapi jangan lupa bahwa putusan terakhir Allah yang punya hak atas semua itu. Del, gimana Del? Tadi Del lega apa gimana? Lega, alhamdulillah lega. Tadi lancar nggak bacainnya Fadil? Lancar. Baca sendiri apa dibantu sama tim? Kalau yang ini dibaca sendiri, ada yang dari tim. Dari pledoinya sendiri kamu yang siapin apa dibantu kau ya juga? Kita diskusi. Diskusi. Berarti tadi ada dari pribadi sendiri ya? Ada dari pribadi sendiri. Apaan aja tuh dia Yang sampaikan sedikit ya? Ada yang membantah dia dari pledoinya dia? Itu nanti mungkin dijelaskan sama saya ya. Itu mungkin dijelasin sama. Duh, doa keluarga orang tua. Cukup ya? Oke. Cukup. Udah, kasih zolimi ngasih dia. Tenang, Bang. Itu pasti karena di dalam penjara kan kita dapat ya pikiran-pikiran yang jadi negatif ya. Del, berarti dalam penjara ingat orang tua Del? Di luar pun saya ingat, di dalam pun saya ingat. Tapi salahnya saya di luar selalu memikirkan orang. Nah ini ada momen yang pengen dibuatkan ke mama nih, Dal. Intinya Mama nih. Insyaallah Maya. Allah nggak pernah tidur. Insyaallah. Selain diri saya ikhlas. Pokoknya kembali saya ikhlas.